Kali ini saya, Mila Agustia, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Mulia, akan menjawab pertanyaan dari Sobat Bisnis seputar TBC pada anak. Penyakit ini tergolong salah satu silent killer karena banyak orang tua yang belum mengetahui apa dan bagaimana gejala awal dari TBC pada anak. Untuk itu, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Sobat Bisnis seputar TBC pada anak. TBC itu penyakit yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. TBC bisa menyebar melalui udara, terutama bila penderita TBC aktif, batuk, bersin, atau berbicara. Selain dari faktor utama itu kontak erat dengan penderita TBC, faktor lingkungan juga sangat berpengaruh, terutama itu sirkulasi udara. Di tempat yang sirkulasi udaranya kurang lancar, kuman TBC akan lebih mudah menyebar terhadap orang-orang yang berada di lingkungan tersebut. Anak-anak yang rentan terkena TBC itu mulai dari usia di bawah 5 tahun. Yang paling tinggi insidennya mulai dari usia 0 sampai 4 tahun. Selain batuk yang tidak sembuh-sembuh lebih dari 2 minggu, adalah demam tidak sembuh-sembuh lebih dari 2 minggu. Demamnya biasanya subfebris, seringnya malam hari, juga bisa disertai keringat yang berlebihan. Kemudian anaknya kelihatan letih, lesu, dan kurang aktif bila bermain. Juga berat badannya turun dalam waktu 3 bulan berturut-turut. Membedakan antara berat badan turun itu biasanya kita menggunakan kurva pertumbuhan dari CDC atau dari WHO Z-score. Dari situ kita bisa lihat kalau mulai ada penurunan berat badan, kita edukasi orang tuanya bagaimana pola makan yang benar dan nutrisi yang benar. Kalau berat badannya tetap tidak naik setelah semua usaha tersebut, maka baru kita curiga anak ini menderita TBC. Ronsen torak atau ronsen dada itu dilakukan pada anak yang kita curigai menderita TBC. Berarti dia memiliki gejala klinis TBC yang hasilnya positif. Kemudian baru kita lakukan ronsen torak beserta pemeriksaan penunjang lainnya. TBC ini juga seperti yang kita kenal tadi kan silent killer. Berarti sedangkan angka kematiannya di Indonesia itu 40 per 100.000 penduduk. TBC yang tidak ditangani itu bisa meluas ke organ tubuh yang lainnya. Kalau itu ke tulang, tulangnya bisa jadi rusak, anaknya bisa bongkok, terutama kalau kena tulang punggung. Kemudian kalau udah sampai ke otak, ke selaput meningen, itu bisa menyebabkan meningitis tuberkulosis. Nah, kalau sudah sampai ke penyakit ini, itu gejalanya sangat berat. Anak biasanya itu dengan gejala sisa, biasanya udah nggak seperti biasa lagi, seperti lumpuh, kecerdasannya menurun karena terjadi kejang yang berulang dan lama. Pasien TBC ini biasanya ada penyakit penyerta atau kita dikenal juga dengan komorbid. Biasanya anak dengan TBC ini sering juga terdapat anemia atau malnutrisi. Kalau udah ada penyakit penyerta ini, maka bisa menyebar ke organ-organ lain seperti usus, tulang, atau yang lebih berat itu bisa ke meningen. Penyakit TBC bisa disembuhkan. Syaratnya apabila kita meminum obat sesuai dosis anjuran dokter dengan lama waktu pengobatan mulai dari 6 bulan sampai 12 bulan. Kalau kita stop tiba-tiba, kalau dalam jangka waktu lebih dari 1 bulan atau malah 2 bulan berturut-turut tidak minum obat TBC, itu dianggap putus obat. Jadi dianggap kasus baru kembali dan dimulai pengobatan dari awal. Kuman penyebab TBC ini tadi kan Mycobacterium tuberculosis. Nah, kuman ini sangat sulit untuk dibunuh, makanya butuh kedisiplinan karena kuman TBC ini dia akan membelah setiap 24 jam, sehingga butuh waktu yang
sama setiap saat kita minum obat. Nah, kalau kita minum obatnya bolong-bolong atau malah dihentikan, tentu kumannya udah nggak respon lagi terhadap obat yang kita berikan. Malah bisa terjadi resistensi obat. Makanya dibutuhkan kedisiplinan dalam meminum obat, sehingga keberhasilan pengobatan dapat dicapai. Untuk pencegahan itu pertama kita menjaga daya tahan tubuh anak. Daya tahan tubuh itu terjaga apabila nutrisinya bagus, berarti kita harus memberikan nutrisi yang cukup dan bagi si anak. Kemudian menjaga sirkulasi udara di tempat tinggal kita. Jadi rumah itu memiliki jendela dan ventilasi udara yang cukup sehingga aliran udara tidak stagnan di dalam rumah. Selain itu juga menghindari kontak erat dengan orang-orang sekitar yang kita curigai menderita penyakit paru-paru aktif. Pengaruh asap rokok menyebabkan iritasi terhadap saluran nafas, sehingga saluran nafas itu daya bariernya atau daya tahan pertahanannya rusak, sehingga dia gampang dimasukin kuman. Jadi otomatis anak yang terpapar asap rokok secara konsisten, kontinu itu lebih gampang terinfeksi. Dia paparan dengan perokok aktif, ketemu pula dengan penderita TB infeksius. Nah, itu udah klop jadi infeksi.